Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Yana Dayani. Di sini aku suka sharing tentang keresahan aku sebagai ibu rumah tangga, juga terkadang berbagi tips ibu rumah tangga dan tips produktivitas lainnya yang pasti aku berharap bakalan bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel aku, hai, salam kenal sama aku. Semoga kalian mau subscribe channel aku dan tertarik nonton video aku yang lainnya. Buat teman-teman yang balik lagi nonton video aku, terima kasih selalu mensupport channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa ya teman-teman, sambil ngelakuin rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga, beres-beres, masak, aku bakalan sambil sharing ya sama teman-teman. Semoga teman-teman mau berkenan untuk mendengarkan sharing aku di video kali ini. Sebelum memulai cerita aku di video kali ini, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Dalam pembuatan video ini dan cerita aku bukan bermaksud untuk pamer ya teman-teman. Aku cuma mau cerita tentang plus minusnya membeli barang baru ya dari sisi hidup minimalis. Jadi alhamdulillah belum lama ini aku dapat rezeki bisa beli mesin cuci. Karena selama ini kan aku nyucinya ngucek ya manual pakai tangan selama 5 tahun pernikahan dan dengan anggota keluarga 4 orang ya, dengan 2 anak kecil. Terus akhir-akhir ini setelah aku memasuki usia 30 tahun ya, entah kenapa rasanya tuh jadi gampang capek, dan baru kali ini aku ngeluh setiap habis nyuci baju. Rasanya di hari jadwal aku nyuci itu aku nggak sanggup ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi kayak tenaga aku tuh udah habis dipakai buat nyuci. Belum lagi sambil ngasuh 2 toddler ya teman-teman yang belum mandiri dan ada aja gebrakannya. Teman-teman yang punya anak kecil pasti tahu gimana capeknya ngasuh anak kecil, apalagi ada 2. Dan kalau udah capek kayak gitu tuh bawaannya jadi sensitif dan gampang emosian. Apalagi kalau anak bikin ulah ya, entah itu rebutan mainan atau ngerecokin aku ngerjain pekerjaan rumah, aku bakalan langsung emosi karena kondisi badan lagi capek, tapi nggak bisa istirahat. Istirahatnya cuman pas lagi anak tidur, dan di saat aku pengen istirahat pas mereka lagi melek, teman-teman pasti ngerti, begitu kita duduk, begitu kita rebahan, belum 1 menit pasti mereka ada aja mintanya, mama aku mama aku pengen minum, mama aku ini, atau kalau enggak mereka pasti nindihin badan kita, pengen main sama kita ya. Bagi kita yang IRT tanpa ART pasti itu sangat sulit sekali ya untuk membagi waktu kita antara mengasuh anak, main dengan anak, dan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya. Nah sekarang setelah ada mesin cuci, alhamdulillah beban aku berkurang. Setidaknya sambil nyuci aku bisa sambil ngerjain hal yang lain. Jadi aku bisa lebih mengontrol emosi aku bisa belajar lebih tenang karena beban aku agak ringan. Jadi sekarang aku bisa nyuci sambil ngerjain hal yang lain, sambil masak, sambil ngasuh anak, atau sambil main keluar. Kalau dulu tuh aku kalau main keluar juga badan aku ada di luar ya, ngobrol sama tetangga gitu, tapi pikiran aku tuh ingetnya ke cucian baju yang numpuk, cucian baju yang lagi direndam tapi belum dicuci-cuci gitu. Kalau sekarang setelah ada barang ini, aku lebih bisa rileks, main keluar pun gak ada beban. Tapi ternyata teman-teman, kedatangan barang baru juga membawa efek samping yang lain ya di hidup aku. Sedikit demi sedikit dia mengambil tempat di pikiran aku. Pas barangnya baru datang, mesti mikirin ini barang mau disimpan di mana. Kalau aku simpan mesin cucinya di tempat aku biasa nyuci, itu kan atapnya terbuka ya. Kalau hujan pasti kehujanan, kalau panas pasti kepanasan. Sekarang aja posisinya udah berpindah 2 kali ya. Belum nemu tempat yang pas gitu buat nyimpannya, karena kalau di luar rasanya nggak enak juga ya, bakalan berdebu banget. Udah mikirin mesti nyimpan tempatnya di mana, setelah itu tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli barang yang lain, yaitu barang yang bisa melengkapi barang ini. Karena disimpan di ruangan ini masih tampias ya, kena air hujan, jadinya timbul keinginan untuk beli cover mesin cuci untuk melindungi mesin cuci ini dari faktor luar. Setelah dipertimbangkan emang kayaknya harus pakai cover mesin cuci karena ya buat melindungi dari faktor luar. Terus aku juga punya anak-anak yang tangannya itu masih penasaran ya, suka jamah sana jamah sini. Terus setelah nyuci pakai mesin cuci, baju anak-anak aku tuh jadi pada berbulu kayak gitu.
Mungkin karena bergesekan sama mesin cucinya atau sama baju yang lain, aku nggak tahu ya. Jadinya muncul keinginan untuk beli jaring laundry yang kayak gini. Jadi baju tuh dimasukin ke jaring ini dulu, baru masuk ke mesin cuci. Fungsinya buat misahin baju yang beda teksturnya sama baju yang beda treatmentnya. Nah, kesalahan aku pertama kali pakai mesin cuci ini, aku nyuci baju anak-anak tuh disatuin sama baju-baju dewasa yang sudah pasti teksturnya baju dewasa itu pasti lebih kasar ya daripada baju anak-anak, lebih halus. Makanya itulah kesalahan yang aku buat sebenarnya, karena ketidaktahuan aku ya. Katakanlah aku norak pertama kalinya baru pakai mesin cuci. Untungnya jaring laundry ini murah ya, di toko oren itu harganya 12 ribuan, jadi aku beli aja satu, aku nyobain dulu gimana hasilnya nyuci pakai jaring laundry ini. Jadi menurut aku membeli barang baru itu membuat kita memiliki keinginan untuk membeli barang komplementer lainnya. Jadinya nambah lagi pengeluaran baru. Nah, kalau kayak gini bisa disebut boros enggak sih? Soalnya kalau dipikir lagi 2 kali, aku bener-bener butuh sih 2 barang ini. Menurut temen gimana? Boros apa enggak? Terus air yang keluar dari mesin cuci itu kecil banget, padahal di kerannya tuh lumayan gede dan kencang. Jadi nyuci baju tuh lama banget, jadi melebihi estimasi waktu yang diperkirakan mesin cucinya. Yang harusnya 1 jam jadi 2 jam rasanya. Terus aku searching lah di media sosial ya, pengalaman orang-orang yang pakai mesin cuci otomatis juga, dan mereka tuh airnya ya gede-gede aja gitu. Aku tuh bingung apa bedanya sama punya aku, karena punya aku kayak cuman 2 titik aja gitu ngalirnya. Terus ada juga orang yang pakai pipa booster, jadi pipanya itu nyambung ke keran yang nyambung ke mesin cucinya, jadi airnya tuh keluarnya kencang. Tapi kan itu jatuhnya jadi pengeluaran baru lagi. Tapi alhamdulillah ya, kalau soal yang ini aku masih bisa skip, aku bisa sabar, biarin aja airnya kecil dan nyucinya jadi lama. Toh aku juga nyucinya sambil ngerjain hal lain, jadi nggak mengganggu aktivitas aku. Tapi boros listrik gak sih teman-teman? Tolong bantu jawab di kolom komentar ya. Sama halnya kayak dulu pas aku beli smart Android TV box. Beli karena anak YouTubean terus di HP, jadi aku mutusin untuk beli itu biar bisa YouTubeannya di TV ya. Tapi karena aku nggak punya wifi, jadi nyambungnya ke hotspot HP, dan sehari itu habis 2 giga lebih. Jadi muncul keinginan untuk pasang wifi aja gitu ya, biar lebih hemat. Jadinya beli barang baru tuh memunculkan keinginan untuk beli barang lain lagi gitu loh. Selain beberapa hal yang udah tadi aku ceritain, kedatangan barang baru juga sedikit demi sedikit mengambil tempat di pikiran aku. Karena ini pertama kalinya aku pakai mesin cuci, jadi benar-benar nggak tahu harus makainya kayak gimana. Jadinya malah takut rusak apa gimana, jadi memunculkan kekhawatiran lain gitu, yang bikin aku stres juga dan menyita pikiran. Terus khawatir juga gimana perawatannya, padahal baru beberapa hari datang ke rumah, tapi aku udah mikirin perawatannya gimana biar gak rusak, biar awet gitu. Pas sadar aku terlalu memikirkan barang ini terlalu berlebihan gitu dan menyita pikiran, aku atasi dengan cari tahu lagi tentang penggunaan mesin cuci. Aku baca manual booknya, aku cari di Google, terus aku juga tanya teman-teman aku yang pakai mesin cuci. Tanpa rasa malu ya udah aku tanya aja gimana pakainya, gimana cara nyuci bajunya biar nggak rusak gitu. Setelah nyari tahu lebih banyak, alhamdulillah stres aku rada berkurang. Terus aku juga mikir, apa sih yang perlu aku khawatirin dari dunia ini? Kenapa aku takut banget barang itu rusak? Padahal sejatinya dunia ini memang fana. Apapun yang ada di dunia ini sih bersifat sementara dan sudah pasti rusak. Pemikiran ini yang membantu aku menghilangkan kekhawatiran aku, dan sekarang aku lebih enjoy. Cukup bersyukur aja sama manfaat yang aku terima dari barang ini. Sekarang waktu aku lebih luang, aku bisa lebih produktif, terus aku juga jadi nggak cepet capek, dan aku bisa ngadepin anak aku dengan lebih mindful, tanpa harus terbebani dengan pekerjaan rumah yang selalu numpuk dan gak ada habisnya. Sekarang juga aku lebih tenang dan gak gampang emosian ya, karena beban aku sedikit berkurang, alhamdulillah. Kesimpulannya, jadi prinsip hidup minimalis tentang sedikit barang dan sedikit stres itu emang bener banget.
Karena setiap kali kita membeli barang, kita bukan hanya menambah jumlah barang di rumah, tapi juga menambah tanggung jawab kita. Jadi sebaiknya sebelum kita beli barang, kita pikirin dulu apakah barang itu benar-benar kita butuhin atau cuman keinginan doang. Terus sebelum beli barang, pikirin dulu kita mau nyimpennya di mana. Jangan kayak aku beli dulu terus baru bingung nyimpennya di mana. Baiknya semua barang yang kita bawa masuk ke rumah itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Jangan sampai dia berantakan dan malah bikin rumah kita makin sesak. Tapi kalau barang itu bisa membuat kita lebih produktif dan membuat kita bahagia, worth it banget untuk dipertimbangkan dan stres sebentar. Karena tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga saja, tapi ada yang lebih berat dari itu, yaitu mengasuh dan mendidik anak. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa didelegasikan ke pihak lain, seperti contohnya mesin cuci, dan kita mampu untuk memenuhinya, maka perlu untuk dipertimbangkan. Aku berharap semoga teman-teman yang lagi nonton juga diberi kemampuan untuk meringankan bebannya ya, karena pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat berat, tanggung jawabnya banyak dan gak ada habisnya. Dan kalau kita belum diberi kemampuan untuk meringankan pekerjaan kita, semoga Allah ringankan hati kita biar kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ini dengan hati yang riang dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Selalu ingat pesan aku, kalau capek istirahat, kalau kewalahan minta bantuan, kalau stres sholat, curhat sama Allah, masalahmu belum selesai, hatimu sudah damai. Oke teman-teman, jadi itulah sharing aku kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari cerita aku hari ini. Aku selalu berharap semua video yang aku buat bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu channel aku biar makin berkembang. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.